Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihan, selamat Lebaran ya. Ya, Lebaran. Udah nyatai, udah diapain aja dagingnya? nggak tahu, Nggak tahu. belum. Oh, belum dimakan dagingnya kah? Hmm, kemarin baru dibikin semur doang. Baru dikit. Oke. Jihan sekarang maunya belajar matematika atau IPAS? Coba pas. IPAS. Oke. Kalau kan mulainya Senin, Selasa berarti ya, tanggal 2. Tapi Ya, belum ada jadwalnya, Jihan. belum. Baru dikasih tahu mulainya Selasa gitu. Gitu aja. Kita sekarang IPAS dulu deh ya. Jadi biasa kita akan langsung latihan soal ya, karena kita kan mau ujian. Jadi kalau tiba proses dulu sebentar. Hmm, Udah ya, waktu itu sudah terus. Di materi IPAS sudah belajar apa aja? Iya, Hmm, belum. coba ke Kalau belajar iklim dan perubahannya, ini terus. khas daerahku, Hmm. peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat, keragaman budaya dan kearifan lokal, menjadi pahlawan lingkungan. Oke, sip. Berarti ada 4 bab ya. Sekarang kita langsung aja ya. Jawab sok. Jadi, oke, nomor 1. Ini tentang sejarah ya. Coba. Nomor 1, jawabannya apa? Kerajaan Majapahit adalah kerajaan berjarak Hindu yang pernah berjaya di Nusantara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan siapa? Nggak belajar, Miss. Oh, enggak. Ten- Kalau tentang ini, coba. Belajar yang ini. Coba nomor 9 berarti. Waduh, waduh. Hmm, Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan Dek, memelihara hidup secara lestari disebut D atau B? dek. D. Peraturan daerah. Hmm, karena di sini disebut nilai-nilai luhur. Kalau peraturan daerah itu yang seperti apa? Ya. Hmm, Apa apa bedanya dengan norma hukum sama adat istiadat?
Aduh, siapa tahu. Maaf ya. Karena di sini disebutnya nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Ini, kalau peraturan daerah itu adalah peraturan yang dikeluarkan sama pemerintah ya. Berarti kalau di daerah, itu peraturannya yang dikeluarkan misalnya di kabupaten, di kota, tingkat kota itu namanya peraturan daerah. Nah, kalau yang disebut dengan nilai-nilai luhur itu biasanya yang ada di masyarakat kita sehari-hari. Berarti antara jawabannya bukan di peraturan daerah, tapi bisa di norma hukum atau di adat istiadat. Kira-kira yang mana? Atau Norma kearifan lokal? hukum, Apa? norma hukum, Norma hukum. Kalau norma itu artinya apa? Norma. Norma itu aturan ya. Norma itu sama kayak aturan. Berarti hukum itu adalah sama ya. Itu yang berlaku. Jadi jawabannya betul adalah norma hukum. Jadi kalau norma hukum itu berlakunya di masyarakat, di kehidupan kita sehari-hari. Kalau peraturan daerah itu peraturan yang dikeluarkan sama pemerintah. Tentang tari saman. Belajar gak ini? Coba. Tari saman berasal dari daerah Aceh dan biasa ditampilkan pada merayakan persidangan Nabi. Tari ini hmm, oke, kesenian daerah. Betul. Kalau misalnya betul tadi jawabnya bentar ya. Aku cari. Karena tari saman itu kan bentuk dari seni tari ya. Jadi betul itu dari kesenian daerah. Sekarang lanjut. Nomor 11. Salah satu cara untuk melestarikan budaya daerah yang dapat dilakukan oleh siswa SD adalah B. B. Mengikuti pertunjukan dan mempelajari kesenian daerah. Sip, betul. Sekarang nomor 12 ya. C. Oke, menghargai dan menghormati setiap perbedaan budaya. Tuh ya. Karena Indonesia itu banyak suku bangsanya ya, berbeda-beda, sangat banyak dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai bahasa adat dan budaya. Jadi sikap kita itu adalah harus menghargai dan menghormati setiap perbedaan budayanya. Bukan kenapa bukan A, Jihan. Hmm, Cuman ngebanggain suku sendiri, Mm-mm. Kalau misalnya tidak akibatnya menghargai. kita suka ngebagain suku sendiri, akibatnya bakal gimana kira-kira?
Hmm, Berarti suku ikut lain itu direndahkan. apa? Ikut direndahkan dengan Ikutin suku lain. bahkan. Kalau misalnya kita ngerendahin orang lain, suku lain, berarti bisa aja suku lain juga merendahkan kita ya. Jadi gak boleh itu bangga dari suku sendiri. Oke, sih. Jawabannya yang C ya. Oke, next. Nomor 13. Rara adalah siswi kelas 4 yang tinggal di Bali. Setiap hari Sabtu, ia belajar menari legong dan memainkan gamelan Bali di sanggar seni. Manfaat kegiatan yang dilakukan Rara bagi pelestarian budaya adalah B. B. Kesenian Bali tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Betul. Kamu tuh mau tanya ke Jihan, kenapa bukan yang C? Hmm, karena belum tentu juga semuanya suka tari legok. Hmm, betul. Terus ini juga kalau misalnya tujuannya cuma karena nilai, itu juga salah juga ya. Itu bukan, kan tujuannya untuk pelestarian budaya. Kalau namanya Iya, pelestarian budaya kan artinya, pelestarian budaya itu kan kita melanjutkan ya, melanjutkan budaya yang ada. Kita melakukannya lagi, itu atau kita eh, kasih ilmunya ke orang lain, itu namanya pelestarian budaya. Betul ya jawabannya yang B. Next, 14. Coba sekarang pasangkan rumah adat dengan asalnya yang tepat. Dari rumah adat ini tuh dari mana gitu. Bentar. Oke deh. Nomor 14 kita lewat dulu ya. Coba nomor 15 dulu. Lihat. Seorang wisatawan asing sangat kagum melihat batik dari Solo dan Yogyakarta. Ia ingin membeli batik sebagai oleh-oleh. Dari kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberagaman budaya Indonesia memiliki manfaat sebagai sebagai apa? B. Yang B. B itu apa? Daya tarik. Wisata dan mengembangkan bangsa. Kalau dilihat dari opsinya, memang ini yang paling positif ya. Jihan melihatnya seperti itu. Jadi ini adalah jawabannya. Batik yang wisatawan ini beli buat oleh-oleh itu bakal menjadi daya tarik dan suatu kebanggaan. Karena kan dikenalin ke orang-orang lain ya. Oke, good. Next, Jihan. Nomor 15 ya. 16. Sebuah daerah memiliki tradisi sasi, yaitu larangan mengambil hasil laut selama waktu tertentu agar populasi ikan tetap terjaga. Sasi namanya. Jika tradisi ini dihilangkan dan warga bebas mengambil ikan kapan saja, prediksi yang paling tepat. Namanya prediksi itu kira-kira. Kira-kira kondisi yang akan terjadi kalau tradisi sasi ini dihilangkan. Kira-kira yang mana? B. Populasi ikan akan menurun drastis dan mengancam penghidupan. Oke, kenapa Jihan jawab yang B? Karena nanti ikannya berkurang. Karena kan ditangkapnya secara terus-menerus ya. Eh, Nggak diatur,
Jadi populasi ikannya bakal menurun. Lama-kelamaan ikannya akan habis. Kalau misalnya tadi sisa si ini terus dilakukan, kan ini ada periode waktunya ya di sini disebutin. Waktu tertentu. Jadi ada waktu yang dimana dilarang buat ngambil ikan. Supaya itu kayak seakan-akan memberikan waktu ikannya buat beranak dulu ya. Makin banyak dulu baru nanti diambil lagi. Oke, sip. Next, Jihan. Sekarang tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier. Oke, ini belajar ya? Belajar gak? Hmm, enggak. Oh, enggak. Yang primer, sekunder, tersier enggak belajar. Oh, enggak. Oke, iya. Kalau yang ini tentang norma dan aturan, hak dan kewajiban, belajar gak? Belajar? Oke, ada di IPAS ini? Ada. Ada, oke. Silakan. Nomor 24 dulu berarti. Peraturan yang Betul. tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Perda itu Norma sama ya, adat. peraturan daerah. Kenapa? Norma adat. Norma adat, betul. Nah, norma adat ini juga sama ya, aturan karena adat itu kebiasaan, ya. Artinya adat itu adalah kebiasaan, kebiasaan yang ada di mana? Yang ada di masyarakat ya. Dan secara turun-temurun itu namanya norma adat. Oke, sip. Sekarang nomor 25. Mendapatkan pendidikan yang layak dan perlindungan dari kekerasan merupakan contoh Hak. hak. Betul. Apa bedanya hak dan kewajiban, Jihan? Oh, Itu ya sama biji. kalau Ini Pak. kalau hak itu sesuatu yang harus kita dapat, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya, harus kita kerjakan. Jadi kita ibaratnya bisa dapat hak setelah kita melakukan kewajibannya. Jadi kita melakukan kewajiban Sebentar kita. dulu ya, Miss. Mau pindah dulu. Ya, Miss, izin silakan. pindah ada Masih. kamu. Boleh, boleh. Pindah ke satu, Mas. Enggak nih, enggak ada Pak ini biasa. Rumahnya kan gede. Rumahnya terlalu besar. Rumahnya gede jadi. Coba beneran. Sebentar ya, Mas. Ya, Jihan, kabarin kalau sudah ya. Ya gitu. Sama sekarang. Ya sama tuh kayak gini. Dan lagi mana? Oke, sudah aman, Jihan? Oke, kita lanjut. Oke, jadi tadi jawabannya hak ya. Mendapatkan pendidikan itu adalah hak kita sebagai seorang anak. Jadi itu berhak ya untuk kita dapatkan untuk pendidikan itu. Oke, next nomor 26, Chan. Di sekolah, Bagas selalu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, dan datang tepat waktu. Perilaku Bagas tersebut merupakan wujud pelaksanaan hak sebagai siswa, kewajiban sebagai anggota
Masyarakat sekolah, kebebasan dalam memilih teman atau tanggung jawab orang tua. B. B. Kewajiban. Kalau misalnya Bagas tidak membuang sampah pada tempatnya, artinya Bagas berarti apa? Tidak Tidak mematuhi aturan. tidak mematuhi aturan dan tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, karena kan Bagas sekolah di situ ya. Jadi harus ikutin aturan di sekolah. Modal proyek juga. Next. Nomor 27, Jen. Sebuah kampung memiliki peraturan bahwa setiap warga wajib mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan setiap minggu. Apabila ada warga yang tidak mengikuti tanpa alasan yang jelas, dampak yang terjadi adalah Jadi kalau bukan saya yang dari kakak saya nggak bisa dididik baik. Miss itu yang B sama yang D-nya nggak kelihatan. Dah. udah ya. Nah, Oke. C. Kebebasan ada Kebersamaan dan kenyamanan warga terganggu ya. Karena kalau jawaban yang lain itu lebih positif ya. Ini Ya. artinya dampak positif kalau misalnya warganya melakukan ya. Karena yang Ya. ditanyanya itu yang tidak apabila tidak mengikuti, jadi jawabannya adalah yang ini ya. Oke, good. Bagus Jihan. Oke, sekarang coba yang ini. Interaksi sosial yang bersifat mengarah pada persatuan dan kerjasama disebut interaksi. Allah Mbak. Belajar gak ya tentang ini? Ya, interaksi individu dengan individu. Yang ini nggak belajar, Miss. Enggak. Tapi belajar tentang interaksi sosial enggak? Apa aja berarti interaksi sosial? Ada apa aja? Interaksi kayak individu dengan individu, individu dengan kelompok, sama kelompok dengan kelompok. Dengan kelompok. Kalau ini kamu kenalin aja deh ya. Ini maksudnya disosiatif apa gitu. Nah, disosiatif ini namanya dis itu kan berarti perpecahan ya. Kalau asosiatif itu artinya kolaborasi atau kerjasama. Kalau kompetitif itu apa? Saling berebut. Kompetitif biasanya Jihan kompetitif sama temennya buat dapat ranking 1 misalnya. Nah, itu namanya kompetitif. Kalau konflik itu masalah. Jadi kalau tentang ini kita sambil belajar aja ya. Kalau yang mengarah ke persatuan berarti adalah namanya asosiasi. Betul, kalau tadi interaksi juga emang ada dari individu, ada individu dengan individu, artinya contohnya interaksi Jihan sama Kamuti. Itu interaksi apa? Individu dengan individu. Kalau contoh interaksi individu dengan kelompok, contohnya apa nih? Kayak aku dengan teman-teman. Aku dengan teman-teman. Oke. Terus kalau misalnya kelompok dengan kelompok? Keluargaku dengan keluarga teman. Keluarga teman. Atau misalnya dengan keluarga tetangga. Ya, bisa juga. Oke. Oke. Coba sekarang nomor 29. Ada tentang Rina dan Sinta. Berselisih katanya. Coba dibaca dulu, Ji. Nomor 29. Rina dan Sinta berselisih karena rebutan buku di perpustakaan. Bu Guru kemudian mendamaikan keduanya dan menjelaskan bahwa buku bisa dipinjam secara bergantian.
Tindakan Bu Guru tersebut merupakan contoh mediasi namanya. Kalau ada kata-kata yang belum dipahami, tanyain aja ya. Yang amis. Yang amis. Yang A. Betul. Jawabannya mediasi untuk menyelesaikan konflik. Kalau mediasi itu apa, Jihan? Yang amis. Mediasi itu kayak apa ya? Kan yang berselisih itu kan artinya apa ya? Adu mulut gitu ya. Jadi mediasi itu ditanya satu-satu antara Rina dan Sinta supaya gak berantem lagi. Jadi mediasi itu di ditanya Rina kenapa berselisih sama Sinta dan Sinta kenapa. Jadi ketemu untuk masalahnya harus diselesaikan seperti apa. Oke, next. Nomor 30. Sebuah RT memiliki aturan jam malam pukul 22. Seorang warga saling menggalang pesta dengan masih pada singkat malam. Sehingga warga lain tidak bisa tidur. Evaluasi situasi terhadap penyekapan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini secara demokratis. Demokratis itu apa, Miss? Demokratis. Jadi demokratis itu didengarkan pendapat-pendapat dari orang. Kayak jadi bukan hanya dari pendapat satu orang aja, tapi yang dari sini didengerin ini, terus semuanya dikumpulin dan dicari solusi yang paling tepat untuk semuanya. Untuk kalau bisa menguntungkan semuanya, bukan hanya salah satu pihak. Itu namanya demokratis. Ya itulah yang bukan ke timur dari bawah diangkat. Karena itu sampai 200 orang itu. Ada di juga gitu. Ya, ini. Yang kan lihatnya kalau bisa kena sumpahnya orang-orang, ternyata Jawabannya yang C, Miss. Oke, betul. Membahas masalah ini dalam musyawarah RT dan mendengarkan aturan dasar. Betul ya. Namanya musyawarah kan dikumpulkan ya semuanya. Warga-warganya di situ dikumpulkan satu RT untuk membahas masalah yang terjadi ini. Itu namanya betul demokratis. Oke, Jihan boleh sebutin lagi bab atau bab yang dipelajari di IPAS apa aja? Kalau yang sering ketemu dia ini apa? Iklim dan perubahannya, indeks daerahku, peranku di lingkungan, Boleh sekolah dan masyarakat. pelan-pelan Jihan. Iklim dan perubahannya, Ya, terus? ini khas daerahku, Ini khas daerahku. peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat, Peranku di lingkungan. keragaman budaya dan kearifan lokal, menjadi pahlawan lingkungan. Kearifan. Yang keempat apa? Kearifan Lokal. Wah. Kearifan lokal. Oh, lokal. Terus? Menjadi pahlawan lingkungan. Menjadi pahlawan lingkungan. Kita sedikit review berarti tentang iklim.
dan perubahannya. Iklim itu apa, Jihan? Kamu mau tanya dulu. Iklim itu cuaca gitu. Cuaca. Cuaca. Berarti cuaca itu ada apa aja berarti? Cuaca ada cuaca panas, Panas, cuaca dingin, dingin, hmm, cuaca bersalju, bersalju, terus eh, apa ya? Musim gugur, kalau di Indonesia iklimnya ada apa aja? dan lemes. Darahnya dia masyarakat lebih tinggi. Ya, kenapa enggak? Malah, ini kan dia marah. Eh, Hujan, musim dingin, musim semi, musim panas, sama musim gugur. Oke. Kalau di Indonesia ada berapa iklim? Dua, Dua aja. Apa aja? panas, Sama kemarau dan hujan. kemarau dan hujan. Belum, berarti belajar gak kenapa di Indonesia cuma ada 2 musim, terus misalnya di luar negeri ada 4 musim. Kenapa itu? Aku cuma tahunya kalau di Indonesia ada 2 musim karena terletak di tengah-tengah garis Namanya khatulistiwa. betul garis khatulistiwa. Jadi Indonesia punya cuma kenapa? 2 musim. Punya 2 musim ya. Karena masih ada waktu, gimana kalau kita nyambi matematika mau? Oh, Dan lagi. Saudara 1, 2, 3 iannya. Cuma yang 2, yang 3, yang pas sampai tarik ke sana. Terus yang nggak berminat di sini. dari nomor ini dulu deh ya. Silakan tentang operasi itu. Ada topik dulu. Dari nomor 1 dulu. Siapin kotretannya ya. Garis. Ya, silakan. Kalau masih bukan sekarang sponsor itu yang harus masih aktif. Kalau untuk aktif Pak Marsya beberapa kali ke ini juga kan mengangkat nilai tersebut tidak baik ini pada server Hongkong pasar Hongkong karena kan sudah lama menjelaskan tahun ini oke gue tugas itu tulisan Mayor Jenderal Purnawirawan secara dianggap enggak lah itu anak di awal itu Mayor Jenderal TNI Kawasan Hasil 8.245. 8.245 jawabannya yang B. Oke, sip. Next, nomor 2 Jihan.
Miss, tapi tadi guru aku ngomongnya nanti ya, untuk matematika ulangannya di hari terakhir. Terakhir. Oh, oke. Berarti hari apa? Biasanya 1 minggu Iya, nanti sampai hari Senin. sampai hari Senin. Oh, berarti matematika bakal Senin nanti dong ya? Iya. Kalau IPAS, kira-kira? Belum dikasih jadwalnya, belum tahu. Gurunya cuma ngomong gitu doang. Sayang banget ya belum ada jadwalnya. Iya. Jadi belum bisa memperkirakan. Dia mau isi satu. Apa lagi? Terus ini pada pembangkit teks. Tapi prestasinya anu itu order itu semua bisa bahas kepada pon, ponnya itu masukkan gimana gitu, udah ada belum? Ya, ponnya banyak ada gitu. Ponnya dari hasil aja. Kalau masih ada target berapa proses. Roger kemarin belum dikasih memperolehkan Soalnya 5157. 5157. Betul. Jawabannya yang A ya. Oke, sekarang perkalian. Nomor 3 dulu. Karena kalau memang kita nggak bahasa saya ini Jason di paragrafnya berapa kali ya jebol satu banyak ini yang kagak sih kan yang harus segini apa anaknya yang berarti tapi selama aku bilang dari kelas 1 saya harus beli obat yuk aja tapi itu sudah bukan bulan awal bulan sudah obat nggak tahu saya punya teman kepala bin Kabinda bisa nggak bantu tadi saya tinggal nelfon dia teman akrab di Palembang sekarang ada Nah, hasilnya yang B 9.309. 9.396. Oke, betul. Oke, dari 3 soal tadi sudah clear ya. Jihan udah ngitungnya nggak ada salah-salah lagi. Bagus ya. Oke, next. Nomor 4 pembagian Jihan. Silakan dihitung. 5.640 dibagi berapa hasilnya 94. makanya itu harus ada sponsor jadi itu sama dong waktu kita pertandingan jalan kasar jadi tadi saya sudah orang ngomong tapi sini kan mengatakan campur dia tapi kalau laki-laki bisa
Ini kalau memang yang kita mengenal terus terang aja kalau maaf kalau pikiran harus satu ya itu kan karena prestasi kan makanya kalau memang tidak bisa prestasi dari mas anak pun gitu dan politik kalau saya kalau dia kuliah ya S2 minimal itu bisa saya kolonel tapi kalau enggak ya rektor dan tangan jadi sini yang atlet-atletnya udah nggak ada. Ada di sini. Yang kasihan teman saya kalau di sini. Nih, dan satu apa dulu mau apa? Dia kalau lihat kita naik ke atas kan sebenarnya kompleks itu bukan dekat rumah saya di kompleks saya dan penerbangan ya istrinya bawa tapi banyak dengan jam belum sampai udah WP kan? Ini udah WP 1 terus WPI tadi. Ya Pak Boda dan dia kirim di mana dengan cara di sana. Ya tadi pitingnya itu semua ya benar-benar double bu. Masih mana ya? Oh ya. Nah, udah ini. Kan bawah itu masih benar nama ya? Sejuta di atas sama. Ini dulu kan tantangan sebelah. Yang di pasti kan itu kan sebelah ini. Sekarang di atas kecil bangunan semua. Bangunan ini. Nanti masih tantangan. Bersambung kan. Kalau nggak full campur. Kan banyak kemarin yang karena obat resiko ambil dari luar 150 dari tambahan 150. Ihan kalau sudah ketemu berkabar ya. Dikali 60. Dibagi 60. Jihan cara menghitungnya tadi gimana? 40-nya di gimana ini? 60 dikali 9. Kali 94. Jihan coba satu-satu. Coba taruh salah bis. Ini 96 ke 94. Oke, gimana? Tadi kan 60 itu dibikin dulu pembagiannya. 60 dibagi 5.640. Terus aku coba dikaliin satu-satu. Terus pas yang 60 aku coba kali 9. Terus terus jawabannya dimasukin ke pembagiannya, dikurangin. Terus 60 dikali 4 200.
240, Hmm. 4-nya simpan di sebelah 9. Hmm, terus itu ya, apa namanya tuh? Kan hasilnya itu 9 kali 60 itu Hmm. 540. Hmm. Terus dikurangin hasilnya 240. Terus dicoba 60 kali 4. Hasilnya sama nggak? 240. Hasilnya sama. Sip. Jadi cara jihan seperti itu boleh. Pokoknya cara apapun bisa ya. Yang penting jihan bisa dapet jawabannya. Ataupun caranya mau jihan coba 5, 6, 40 dibagi 94 juga bisa ya. Nanti akan dapat hasilnya 60 juga. Gitu. Jadi caranya bisa gimana aja. Yang penting jihan paham gitu ya. Cara mencarinya gitu. Lagi, jihan masih ada waktu ya. Nomor 5 dulu. Pak Budi memiliki 1.250 apel. Ia menjual 375. Enggak. Memiliki 1.250, menjualnya 375 pada hari pertama dan 420 pada hari kedua. Berapa apel yang masih dimiliki Pak Budi? Silakan dihitung dulu. Ini terikat. Kalau di sana itu bebas. Dari jasa. Hasilnya 455 apel. 455 apel. Didapat dari 1.250 apel dikurang 375. 75. Hasilnya dikurangin 420 apel. Oke, sip, go. Guys. Oke, lagi ya, Jihan. Lagi? Oke, nomor 6 sekarang. Sebuah toko menjual buku dengan harga aku pencet. Menjual dengan harga 6.500 per bukunya. Jika Dina membeli 24 buku dan membayar dengan uang 200.000 rupiah, kembaliannya berapa? Hmm,
Hasilnya 44.000. 44.000. Oke, hitungnya Jihan gimana step by step? 6.500 dikali 24. Ya, Hasilnya hasilnya dikurang 200. 1.000. Kalau 6.500 kali 24, hasilnya berapa? Hasilnya 156.000. 156.000. 56.000. Kamu dicek dulu. Oke, betul. 156.000. Baru ya dikurangi ya. Ya, 200.000 dikurangi 200. sama 156.000. 156.000. Oke, betul. Sekarang nomor 7, Jihan. Dalam satu minggu, sebuah pabrik mampu memproduksi 2.340 botol. Berapa banyak botol yang diproduksi selama 5 minggu? Berarti gimana caranya? Itu seminggunya 7 hari. 7 kali 5 berarti 35 hari. 2.340 itu satu minggu ya. Itu yang diproduksi selama satu minggu. Yang didatanya 5 minggu. Berarti cara menghitungnya 2.340 botol dikali 5. betul. Jadi tadi gak usah dikaliin ke hari ya, karena di sini keterangannya bukan 2.340 itu bukan per hari, tapi per satu minggu. 340 dikali 5, yaitu hasilnya berapa? Hmm, 11.700. 11.700 yang C ya. Oke, good, bagus. Kayaknya satu lagi ya. Oke, silakan nomor 8, Jihan. Di situ yang nomor 8 kan berarti Hmm. 125 dikali 8. Hmm. Terus 240 dibagi 6 dulu. Terus Hmm. hasilnya ditambah baru dikurang. Ya, betul. Miss, kalau itu kan yang 240 dibagi 6 itu kan hasilnya 4 apa 40?
Hasilnya apa? Ya, hasilnya 4 apa 40? Dong. Kalau 40 kali 6, 240. Kalau 4 kali 6 kan cuma 24. Berarti hasilnya 40. 40. Hasilnya yang B 965. Oke, sip. Bagus, Cipa. Oke, dari soal-soal yang tadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada sih. Nggak ada kesulitan ya? Alhamdulillah. Berarti nanti kalau Jihan mau nggak ininya dikirimin soal-soalnya? Kan masih banyak ya. Buat latihan mau? Boleh. Nanti aku kirim lewat Bunda ya. Nanti boleh dikerjain. Kalau yang IPAS-nya nanti aku bikin dulu. Nanti disesuaikan sama yang tadi bab yang Jihan kasih. Aku udah catat tadi. Oke? Oke. Untuk pertemuan hari ini kita sampai situ dulu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita akan tutup ya pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita berpisah, ayo kita foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Dian untuk hari ini. Dadah. Dalam. Oke.